sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Uh, ada sebuah pertanyaan yang masuk gitu ya di Quora menanyakan tips dan trik menjadi mahasiswa. Jadi kayaknya ada seorang calon mahasiswa yang ingin tahu gitu ya bagaimana tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Karena sebenarnya impian menjadi mahasiswa itu ada di benak banyak orang gitu ya, dan status sebagai mahasiswa juga sepertinya memberikan keuntungan tersendiri buat orang yang menyandang status sebagai mahasiswa. Lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang sukses artinya bisa menyelesaikan studi dengan baik, belajar dengan baik, dan tentunya ilmu yang dipelajari bermanfaat buat dirinya, buat pribadinya, buat masyarakat, buat negaranya, terutama buat komunitas di mana dia berada. Kita akan bahas segera ya. Buat banyak orang, kuliah seperti gerbang terakhir sebelum terjun ke masyarakat. Kuliah merupakan pintu terakhir gitu ya, ketika orang menyelesaikan tanggung jawab studinya, kemudian masuk ke masyarakat, bekerja, berkarya, memberikan kontribusi buat kebaikan dan pembangunan gitu ya di masyarakat. Dan per Desember 2021 yang lalu, jumlah mahasiswa di Indonesia sekitar 7,5 juta atau kurang dari 3%. Jadi saya melihat bahwa menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah. Menjadi seorang mahasiswa adalah kalau orang bilang orang bule begitu ya, bilang sebuah privilege begitu. Pertanyaan adalah bagaimana gitu ya, bagaimana seorang mahasiswa atau bagaimana seorang pemuda atau warga negara yang akhirnya menyandang status sebagai mahasiswa gitu, akhirnya bisa menjadi mahasiswa yang baik dan bertanggung jawab, mahasiswa yang menyelesaikan studinya, mahasiswa yang mempelajari ilmunya dengan baik dan bukan sekedar meraih nilai yang baik, tetapi tidak benar-benar mempelajari ilmu yang ada di bangku kuliahnya. Yang pertama, gitu ya, tips yang pertama adalah terkait dengan kedewasaan. Loh, bukankah mahasiswa sudah menjadi orang yang dewasa? Mungkin gitu ya, mungkin dewasa dari sisi ilmunya. Tetapi saya tidak pernah melihat kedewasaan dari usianya, karena tidak semua orang yang sudah dianggap dewasa karena usia benar-benar bisa bersikap dewasa. Artinya apa? Dewasa dalam mengatur waktu. Jika mahasiswa kos, maka pengawasan dari orang tua cukup minim gitu ya. Pemilik kos juga tidak terlalu mengawasi. Jadi mesti dewasa mengatur waktu. Kemudian dewasa dalam bergaul. Karena seperti Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika orang salah bergaul, maka biasanya dampaknya juga negatif. Lalu dewasa dalam mengendalikan diri. Pergaulan di mahasiswa cukup luas dan cukup bebas. Ada banyak pengaruh buruk yang kita mesti bisa filter. Sehingga pengendalian diri menjadi sesuatu yang cukup penting. Kemudian dewasa dalam berpikir. Kenapa? Karena seorang yang sudah cukup dewasa, maka dia bisa mempertimbangkan banyak hal. Mempertimbangkan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan karena emosi, tetapi karena mau berpikir dengan baik. Terkait dengan tadi dewasa dalam mengendalikan diri, dalam bergaul. Memang mahasiswa yang kos gitu ya, tinggal jauh dari kotanya atau bukan jauh dari kotanya, tinggalnya bukan di kota tempat kuliah gitu ya, juga tinggal rumahnya jauh dari tempat kuliahnya, perlu kos. Pengawasan orang tua dan pemilik kos biasanya cukup minim, dikelilingi oleh sama anak muda gitu ya, dan belum tentu semuanya memberikan pengaruh yang baik. Dan ini menjadi sesuatu yang mesti dipertimbangkan. Bukan dalam arti gitu ya, bukan dalam arti jangan kos, bukan. Menurut saya kos menjadi sebuah sarana
sarana untuk bisa belajar mandiri, belajar mengatur diri sendiri, belajar untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi fenomena mahasiswa kos menurut saya sesuatu yang menarik untuk apa? Hanya bukan sekedar menarik untuk belajar ilmunya selama kuliah, tetapi bagaimana belajar tentang kehidupan. Ketika kita bicara tentang manajemen waktu, maka sebenarnya secara teori gitu ya, secara teori banyak orang tahu bahwa manajemen waktu itu sesuatu yang penting. Tahu tetapi tidak mengerjakannya dengan baik gitu ya. Dan ketika kita bicara manajemen waktu, maka sebenarnya ini bicara tentang tahu kapan belajar, tahu kapan beristirahat, tahu kapan berhenti untuk bermain game misalnya. Saya tidak anti dengan bermain game, tetapi perlu ada manajemen waktu yang baik. Dan yang namanya manajemen waktu, maka tentu saja menuntut yang namanya prioritas. Nah, apa itu prioritas? Prioritas itu adalah menempatkan sesuatu di atas yang lain. Jadi mengurutkan berdasarkan kepentingannya. Karena tanpa prioritas bisa hancur semuanya. Prioritas antara misalnya antara nonton pertandingan sepak bola final Liga Eropa atau Amerika Latin misalnya dengan besok ujian akhir semester misalnya. Mana yang dipilih? Ketika kita bicara prioritas, maka kita bisa mengendalikan berbagai macam kegiatan yang ada dan kita tidak terpuruk dengan satu kondisi yang menyulitkan mahasiswa untuk belajar dan bertanggung jawab dalam studinya. Menariknya adalah, menurut saya, orang yang sibuk adalah orang yang tahu kapan dia punya waktu luang. Orang yang tidak sibuk biasanya merasa punya banyak kesibukan di otaknya, sehingga dia merasa saya punya banyak kegiatan, tetapi tidak ada apa-apa, gitu ya. Dan terus terang, saya lebih percaya kepada mahasiswa yang sibuk daripada mahasiswa yang tidak sibuk. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan pernyataan ini sudah terbukti benar, gitu ya. Dan pengaruh buruk itu lebih mudah menular daripada pengaruh yang baik. Mau buktinya gitu ya, mau buktikan sendiri, tapi mahal biayanya. Ketika Anda mengatakan bahwa pengaruh yang buruk itu rasanya kok tidak terlalu bermasalah begitu, Anda mau mencobanya bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba, dan ternyata Anda ikut di sana gitu ya, maka biayanya cukup mahal. Ongkos yang Anda bayar untuk percobaan terlalu mahal. Jadi menurut saya lebih percaya saja gitu ya, bahwa pergaulan yang buruk adalah merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Bergaul dengan orang yang salah, ya berarti berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dan sebagai seorang mahasiswa yang bertanggung jawab, tips dan triksnya adalah bijaklah dalam bergaul, bijaklah dalam memilih teman, bijaklah dalam memilih lingkaran pergaulan, karena itu akan mempengaruhi kehidupan Anda, mempengaruhi masa depan Anda, mempengaruhi hasil belajar Anda, terlebih mempengaruhi apa yang ada dalam diri Anda. Nilai-nilai baik yang Anda sudah pelihara selama ini bisa hilang. Nah, pengendalian diri merupakan ciri orang yang sudah dewasa. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa hidup sebagai mahasiswa itu banyak godaannya, begitu ya. Mau belajar atau bermain. Kalau mau belajar, ya ada waktunya belajar. Kalau mau bermain, ada waktunya bermain. Tetapi seringkali mahasiswa banyak bermain gitu ya. Saya bertemu dengan mahasiswa yang katanya kalau tidur jam 2, jam 3 gitu. Kalau dia belajar mungkin baik, tetapi kalau dia bermain, main game gitu ya, wah, ini pertanyaan besar gitu ya. Antara belajar atau nonton TV, nonton film, nonton pertandingan olahraga, nonton apa lagi ya, seri drama dan sebagainya, mana yang dipilih gitu ya. Free sex, penggunaan narkoba dan sebagainya, cukup banyak gitu ya. Cukup banyak godaan yang ada di sekitar mahasiswa saat ini. Dan dengan dunia internet yang dengan biaya internet yang sudah makin murah saat ini dibandingkan ketika saya dulu kuliah, maka sebenarnya pengaruhnya jadi makin kuat gitu ya. Jadi, pertanyaannya adalah seberapa besar, seberapa jauh Anda mampu mengendalikan diri
Sebenarnya itu mencerminkan seberapa jauh Anda akan berhasil. Mahasiswa yang dewasa dalam berpikir tidak akan mengambil jalan pintas atas nama kemudahan. Artinya apa? Artinya kalau ini susah, lebih baik saya cari yang gampang begitu. Secara umum daripada susah belajar, nyontek aja gitu. Nah, itu bukan mahasiswa yang dewasa dalam berpikir. Berpikir dengan bijak, berpikir dengan masak, berpikir dengan mempertimbangkan banyak fakta yang ada, berpikir dengan mempertimbangkan banyak masukan. Itu namanya dewasa dalam berpikir. Mahasiswa perlu belajar untuk berpikir kritis. Dan menurut saya tanpa pola pikir yang kritis, mahasiswa menjadi pembelajar yang pasif. Artinya dosen cerita apapun ya diterima gitu. Tapi jadi menarik kalau ada mahasiswa yang bisa berpikir kritis sehingga bisa mengatakan setelah berpikir lama, salah ini dosennya, dia ketinggalan sesuatu, dan itu dapat didiskusikan. Ketika seorang mahasiswa bisa berpikir kritis, bisa berdiskusi dengan dosennya, maka sebenarnya pola pikir ini loh yang sedang dinantikan oleh bangsa Indonesia. Jadi berpikir untuk bisa mengembangkan diri. Dengan berpikir kritis, maka seseorang sebenarnya menempatkan dirinya pada track, pada sebuah jalur yang membuat dia bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Saya perlu katakan bahwa sebenarnya gitu ya, negara punya harapan yang sangat besar kepada mahasiswa sebagai generasi penerus. Generasi muda yang sanggup membangun negara Indonesia. Generasi muda yang berkontribusi buat pembangunan di Indonesia. Generasi muda yang tidak lembek. Generasi muda yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pendapat dan masukan. Dan generasi muda yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Generasi muda yang tidak pernah berhenti untuk maju, tapi terus mau belajar, terus mau mengembangkan diri. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda sebagai mahasiswa menerima tanggung jawab untuk membangun sebuah negara yang maju? Negara Indonesia membutuhkan banyak anak muda untuk membangun negara ini menjadi negara yang maju. Pertanyaan sekali lagi, siapkah Anda menerima tanggung jawab yang besar ini? Menurut saya, ketika Anda sudah menjadi seorang mahasiswa, maka jalan itu sudah disiapkan, dan tinggal bagaimana kita, apakah kita bersedia untuk terlibat atau tidak. Jawaban saya akan buat setiap Anda, sahabat SJP yang menjadi mahasiswa. Tetapi kontribusi Anda dinantikan oleh negara. Sampai jumpa.